Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dengan kami dalam Intim dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu teduh sejenak sebelum mulai aktivitas kita, sebelum kita beristirahat. Apapun yang kita lakukan, kita harus selalu andalkan Tuhan Yesus. Mari buka lawatan Tuhan atas setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran
perbuatanmu, oh, kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Terjadilah, engkau sanggup, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu. Terjadilah. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang kau beri bagi kami ya Tuhan. Kami tahu rancangan yang ada di dalam-Mu itu adalah pasti. Kami tahu rencana-Mu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, ajar kami mengerti apa yang menjadi isi renungan-Mu ya Tuhan, yang akan kami dengar saat ini. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dengan tema panggilan untuk masuk dalam rencana Allah. Saya berharap saudara sudah membaca dari kitab Kejadian 12 sampai dengan pasal yang ke-15. Nah, renungan kita hari ini saudara didasarkan dari beberapa ayat yang akan saya bacakan bagi saudara. Demikian dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada hari ini secara umum, jika kita mendengar sebuah panggilan berarti kita sedang dicari oleh orang lain. Sering terjadi misalkan di sebuah departemen store terdapat anak hilang, maka akan ada sebuah panggilan kepada orang tua yang sedang kehilangan anaknya. Atau misalkan di sekolah juga sering terjadi bahwa ada panggilan kepada orang tua seorang murid karena ada sesuatu yang harus dibahas bersama dengan pihak sekolah. Termasuk juga sebagai contoh adalah panggilan dari pihak yang berwenang karena yang dipanggil ada perbuatan melanggar hukum. Dan mungkin kita bisa temui contoh-contoh lain tentang panggilan. Panggilan adalah sebuah undangan atau ajakan atau imbauan untuk sebuah pertemuan sesuai dengan yang ditetapkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan arti daripada panggilan adalah undangan meminta datang dengan sebuah seruan. Panggilan berasal dari kata panggil. Dalam Alkitab arti dari panggilan adalah tuntutan untuk dikenal sebagai seorang pengikut Kristus dan untuk menjadi milik Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Panggilan orang Kristen yang sejati adalah panggilan untuk mengikut Yesus Kristus, dan panggilan itu artinya panggilan untuk dimuridkan. Banyak orang Kristen berpikir keliru di dalam hal panggilan, karena panggilan kekristenan bukan saja sama seperti panggilan untuk suatu profesi tertentu. Panggilan Allah itu bersifat personal, karena panggilan tersebut adalah undangan
kepada masing-masing orang yang berbeda dengan diberikan tugas unik yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Tuhan Yesus juga dipanggil untuk melakukan misi Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus adalah Mesias, juru selamat dunia. Yesus adalah sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak domba Allah. Yesus juga sebagai anak Daud. Yesus sebagai Allah yang maha tinggi. Nah, sebagai orang percaya, maka kita memiliki dua panggilan besar dalam hidup kekristenan kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, yang dimuridkan secara terus-menerus agar mengenal Dia dengan sempurna. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi saksinya, memberitakan namanya yang adalah juru selamat dunia. Perlu kita renungkan bahwa rencana Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan sebagai orang berdosa, kita dibenarkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang telah disiapkan Tuhan sebagai sebuah panggilan untuk melayani dalam ladangnya. Panggilan untuk masuk dalam rencana Allah dan melayani Dia adalah sebuah anugerah Tuhan yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihinya. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, setiap orang percaya harus meresponi dengan positif dan tidak menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Seperti apa yang tertera dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 yang berkata demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Nah saudara, refleksi kita pada hari ini adalah panggilan untuk masuk dalam rencana Allah adalah panggilan untuk menyampaikan kabar keselamatan ke tengah-tengah dunia yang gelap, agar semua bangsa di seluruh dunia menerima keselamatan kekal. Untuk itu juga gereja dipanggil untuk melakukan tugas panggilannya, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kasihi, kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini yang kembali mengajarkan kepada kami sebagai orang percaya bahwa setiap kami mendapat panggilan dari sorga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Itu sebabnya mari kita meresponi dengan positif, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan supaya dunia ini boleh memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini supaya kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dan kami boleh melakukan aktivitas dan perbuatan-perbuatan besar yang sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.